Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat rekan sahabatku dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga senantiasa kita masih diberikan kesehatan selamatan, diberikan rahmat hidayah yang melimpah, dan semoga di pagi hari ini tentunya masih tetap semangat. Oke, jumpa lagi bersama saya Sugeng Purnama Udara di 0812 638 2145, tentunya di seputar dunia usaha. Salam-salam sharing untuk Anda. Oke baik teman-teman ya, saya mau memberikan satu contoh pada Anda. Sebenarnya semua orang sih ingin mempunyai satu perubahan dalam hidup. Sebenarnya perubahan itu tergantung dari kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, mau berubah atau tidak gitu. Sebenarnya gampang aja kalau mau merubah diri kita itu bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Gampang gitu. Cuman mengapa tidak bisa berubah? Karena ya diri kita nggak mau berubah. Selamanya kita bertonton nggak berubah. Itu loh, kalau kita nggak mau merubahnya. Contoh yang terkecil, kata guru saya atau mentor saya, salah satu rezeki itu biar supaya mengalir. Gitu. Kamu harus mudah tersenyum. Loh, kok begitu guru ya? Kamu jangan marah, jangan ngeluh. Kamu harus banyak bersyukur dan selalu tersenyum. Masa iya guru? Coba aja. Coba. Contohnya kalau kamu punya wajah marah berjualan, orang kadang datang. Iya, betul juga ya. Contohnya apa coba? Wajahmu coba wajah marah gimana coba? Lari. Gak ada yang datang orang itu. Tapi kalau senyum, mau beli apa bu? Nah senyum coba senyum. Gimana ya wajahnya senyum gimana sih? Senyum yang bagus itu loh. Coba belajar senyum dari depan kaca dulu kan. Macam-mana senyum itu? Murah senyum. Harus murah senyum. Ramah, murah senyum. Seneng orang gitu. Macam mana dibuat orang biasa senang. Pak Budi, Pak Tarigan tuh. Pak Tarigan senyum, ramah orangnya. Enak orangnya. Itu. Tapi kalau wajahnya marah, cemberut itu kan. Amit-amit. Itulah yang terjadi. Jadi kami itulah contoh terkecil bagaimana kita suka apapun yang terjadi di rumah kita, ekonomi lagi jatuh, tersenyum. Kedua belah pihak, istri sama suami itu senyum, suami istri tersenyum lah pokoknya. Itu sambil kita yang nanti ngomong yang enak-enak lah pokoknya. Bersyukur aja lah, selalu bersyukur. Bersyukur kita masih hidup, masih punya nafas, walaupun nggak makan. Jadi kami berdua itu dengan Pak Tarigan jualan itulah, karena usaha pun sudah jatuh kita kan, jadi mencoba usahanya jualan lah es holding, nama yang masih asing di tempat saya di Sampit ini kan. Kalau es campur udah terkenal, es holding itu nggak tahu kecuali orang Medan, Pekanbaru yang membaca tahu ya. Nanti bandrek juga nggak tahu, orang sini nggak tahu. Nah jadi kami berjualan itulah. Jadi jualan yang orang lain belum tahu ini usaha apa ini kan. Es holding apa ada es holding, kolak dingin. Es kolak dingin singkatan, es holding, es kolak dingin singkatan. Gitu. Bandrek itu STMJ. Gitu. STMJ tahu. Gitu. Tapi kalau es holding bandrek nggak tahu banyak. Kecuali orang Medan. Ternyata betul yang beli itu orang dari Medan. Begitu dia belok dari Medan ya lah. Iya, pantas lah mau beli itu, gitu. Jadi yang tahu orang dari Medan. Kalau orang dari Jawa dan orang-orang sekitar daerah saya di Sampit ini, es holding itu apa Pak? Datang dulu nanya dia, es holding itu apa Pak? Gitu. Es holding es kolak dingin itu kan, sama es campur, cuma di sini ada ketannya, gitu. Tapi ketan, gitulah. Jadi kami usaha itu, rencananya itu ide dari saya gitu, melihat. Saya dulu penghobi minuman es holding campur di Medan, di Jalan Rapat dulu kan. Nah, akhirnya saya lihat di YouTube orang jualan es holding itu kok omsetnya besar, satu hari bisa 2 juta. Apa iya ya, 2 juta kan gitu. Kalau sudah 2 juta, berarti nggak bayar separuh 50% udah 1 bulan udah 30 juta. Hanya jualan es holding gitu aja kan, semudah itu. Gitu. Oke lah, kalau melihat jualannya orang itu ramai senang gitu. Tapi kok jualannya itu gak ada yang beli, saya ngamati, kasihan. Teman-teman tiba-tiba ke saya berjualan itu.
Hari pertama ada yang beli, memang yang beli itu yang punya sewa, yang punya rumah itu. Yang punya rumah. Jadi memberikan semangat. Artinya kan sebelum saya jualan itu sudah di telepon, Mas kapan jualan Mas? Ini ada yang mau beli, padahal dia mau beli. Yang punya toko, dia punya tempat. Itu bukan orang lain, dia yang punya tempat sama anaknya gitu. Jadi tempat sewa saya itu usahanya sewanya 1 juta. Kami memodalkan 3.500.000 buat jualan es colding sama bandre itu modalnya 3.500.000. Saya nggak punya uang cash, saya punya motor, saya jual. Karena saya pinginnya usaha lah, daripada nggak usaha kan. 2.500.000. Teman saya itu ikut dia gitu kan, punya uang 1 juta. Kami padu lah, 3.500.000 semua. Kami coba lah kami berdua usaha. Nah berjalannya waktu, usahanya sepi dari pagi, nggak ada yang beli kan gitu kan. Sampai sore nanti dari buka jam 10, jam 11 tuh mulai buka. Nanti yang beli mulai jam 2 gitu, jam 2 baru mulai ada yang beli kan. Kami menunggu waktu itu, kok nggak ada yang beli ya. Itulah rasanya kan, merasakan bahasanya berjualan itu nggak ada yang beli, gimana ya, nggak ada yang beli ya. Gitu. Kemudian ditambah lagi sering hujan. Nah kalau udah hujan cair lah. Jualan es hujan cair kan itu kan. Itu. Nah jadi pernah lah kami jualan itu gak laku selama jualan 20 hari itu 2 hari pernah gak laku sama sekali. Itu pokoknya itulah. Jadi kami sama temen tuh ada yang salah pakai kata ya Pak Tarigan ya. Atau karena wajah kita ini wajah iya ya wajah pemarah dijadikan gitu. Itu makanya orang takut datang gitu. Makanya gak ada yang beli kan itu kan. Kemudian ada yang salah apa ya, minuman kami minum hari-hari, nggak ada yang beli, kami minum. Padahal enak, nggak bosan. Kita sendiri yang punya, nggak ada bosannya kan itu. Tadi kami minum aja lah. Iya ya. Atau gini aja, gampang aja Pak kalau. Atau karena gara-gara wajah kita kurang senyum atau gimana gitu. Wajah kita, tengoklah Pak, wajah ini wajah pemarah ya, wajah pemarah. Makanya dulu itu kalau kerja itu jangan suka marah-marah, makanya orang takut itu mah. Kita jualan ini jadi nggak mau orang beli. Coba senyum Pak, senyum Pak. Gimana senyum Pak? Senyum yang enak, jadi senyum itu ngapain? Nah, coba senyum yang enak gitu. Itu. Jadi senyum Pak, senyum Pak. Gimana Bu Rama kita? Gimana Bu senyum lah Pak. Pokoknya seharian kita senyum lah. Tapi jangan senyum nanti di jalan-jalan senyum. Jadi orang gila itu Pak, Pak. Nah, jadi senyum Pak. Itu katanya. Jadi mudah kan? Senyum. Itu. Kalau kita jualannya kita wajahnya wajah marah, nggak ada yang beli, takut orang. Bagus. Tempat orang lain. Saya pun juga pernah merasakan kalau kita membeli tempat orangnya marah gitu, cuek itu. Saya ini selalu malas saya beli, saya tinggal itu. Nah, itu. Nah, jadi saya bilang atau gini aja lah, gampang Pak. Ada langkah kedua Pak. Cara kedua kita bersama ya ada yang minum. Kita bawa pentungan security itu Pak. Kita di tengah jalan berhenti kita stop itu orang-orang yang lewat itu Pak. Itu turun minum. Ah itu. Kami berdua itu satu sana satu sini kadang tengok-tengokan gitu kan. Lihat orang lewat-lewat. Saya nengok dari arah sana. Nah, arah timur. Berapa orang yang lewat. Kami hitungnya gitu Pak. Nah, kemudian Pak Regar, Pak tadi kan hitung yang dari sana. Ratusan motor mobil Pak. Makanya Persebaya Singgah itu mau singgah minum bawa pentungan Pak, pentungan security itu Pak. Tengah jalan. Ketawa lah kami kan. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi awalnya kita mulai dari itu. Senyum, ramah gitu. Kemudian kita banyak teman gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana pikiran kita yang negatif buang. Negatif ini karena pikiran negatif ini hanya buat gerundal pikiran, itu. Ubah pola pikir kita. Pola pikir kita ubah. Itu yang membuat menghalangi kita nggak bisa berhasil, nggak bisa berubah karena pikiran kita tadi itu. Pertama dari kita nggak pernah senyum, kita nggak ramah sama orang takut dekat sama kita. Jadi kalau mau rezekinya terbuka, buka pintu silaturahmi selalu dan banyak bertemu. Tapi ingat, teman yang mana yang membuat kita bisa bahagia dan bisa menuju sukses maksimal. Lebih baik menuju perubahan. Nah, kalau kita selalu merendahkan diri kita sendiri, kemudian aku tidak bisa.
Diberikan suatu peluang, suatu informasi, sebuah usaha. Atau begini, jika kita mau sukses, mau berhasil seperti orang-orang yang sukses, kita harus memilih teman. Di mana teman kita, posisi di mana. Kalau kita berteman dengan teman yang pecandu narkoba, kita akan menjadi pecandu narkoba. Kalau teman kita itu dia suka mancing, kita akan jadi tukang pancing juga. Kalau teman kita seorang pedagang, ya kita akan jadi punya ilmu pedagang, ilmu penjualan, pokoknya dagang lah. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha, kita akan jadi pengusaha. Begitulah, kemana kita berteman. Berteman dengan orang yang biasa-biasa, ya nanti kita akan jadi biasa-biasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, karena kita minum kopi di situ hari-hari kan, nanti teman habis kopi udah pulang. Itu namanya teman biasa-biasa, nggak ada perubahan. Tapi kalau mau berubah, kamu berteman dengan orang yang sukses, kumpulan orang sukses, komunitas orang sukses, dan kumpulan dengan orang-orang kaya, pengusaha, bebas finansial, kumpul di situ, akan kamu terbawa arus, terbawa emosional ke situ arah. Jadi orang sukses, jadi orang kaya, dan jadi pengusaha. Begitu loh. Jadi harus hijrah, harus pindah, berani pindah di tempat orang-orang yang bisa membawa untuk sukses. Tapi kalau kamu hanya cuma berteman dengan orang-orang yang biasa minum kopi biasa, ngobrol biasa tentang mancing dan lain-lain, pekerjaan segala macam, ya udah, itu biasa-biasa. Nah, jadi awali dari coba hijrah, pindah. Coba awali dari senyum, yang marah senyum. Nah itu coba belajar coba. Nah ini terapi ya namanya, terapi bagaimana mindset kita itu. Kemudian jangan kita itu merendahkan diri kita. Aku tidak bisa. Ada sebuah peluang usaha, di mana peluang usaha itu banyak membawa orang sukses. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, banyak yang sukses. Kita sudah melihat, tapi kita karena pikiran kita itu nggak mau nerima, pikiran kita dikasih peluang, apalagi ada bunder-bunder, itu mengatakan aku tidak bisa. Nah, oke. Kemudian aku tidak bisa, aku tidak punya teman. Balik kursi. Aku lagi bocek, lagi ke video. Kemudian ngomong aku tidak punya teman. Nah, tidak punya modal, tidak punya bakat, tidak punya keinginan, tidak punya impian. Jadi bahasa tidak bisa itu adalah sama dengan negatif, orang yang pesimis, dan itu merendahkan diri sendiri. Dan Tuhan berarti sampai itu merendahkan Tuhan, artinya Tuhan punya segalanya pokoknya, dan umatnya sudah diciptakan sempurna, makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, diberikan kelebihan, tapi kita merendahkan. Itu sama dengan orang negatif. Pikiran itu yang negatif itu buang jauh-jauh. Nah, jangan disimpan. Itu aja pokoknya. Kalau pikiran negatif dibuang jauh-jauh dan ubah, saya bisa, saya mau, saya ingin sukses, saya ingin berubah. Saya mampu. Itu loh. Jadi otak ini tidak tertutup dengan, akhirnya nggak bisa dikunci dari luar. Terkunci sama dengan kayak ditutupi dengan apa namanya ya, drum, pokoknya drum itu tutupilah kepala kita tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapa, kita bisa lihat dari sini kan tuh. Udahlah diam diri di situ dia. Nah, itu sama membunuh karakter pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita bisa, aku bisa. Caranya bagaimana? Nah itu tadi. Caranya gimana ini kan? Saya mau sukses, pingin itu. Nah makanya ikutilah orang-orang yang sukses itu. Padahal saya udah banyak memberikan video-video yang sudah saya share, baik di status, di WhatsApp, di Facebook, melihatkan orang-orang yang jalan di usaha ini sukses. Dalam tempo setahun 2 tahun bisa miliarder, bisa kaya, punya mobil bagus, rumah bagus. Tapi kita itu melihat dari sisi negatif, wah itu kan orang udah sukses, orang kaya, jadi udah emang bapaknya orang kaya gitu kan, bukan orang sukses. Kita orang hidup orang dari anaknya orang miskin ya miskin. Nah, itu masalah. Yang salah itu kita sendiri. Makanya kalau kita mau berubah dari kita sendiri. Nah tadinya wajah kita marah gitu kan, belajar tersenyum. Masa tersenyum susah kemana, belajar senyum gitu kan. Nah jadi itulah contoh paling kecil, ubah dari kecil. Pikiran negatif itu buang jauh-jauh, berubah jadi positif tambah.
tambah segalanya, tambah teman, tambah saudara, tambah rezeki, tambah informasi. Tapi kalau kurang itu tadi, kurang itu mengkerdilkan pikiran kita sendiri, jadinya kurang pergaulan, kurang informasi, kurang uang, kurang segalanya lah. Nah, itu, itu. Jadi makanya kan kalau mau berubah kehidupan kita ya, rubah dari pola pikir kita. Yakin apa percaya? Nah, jadi harus punya menentukan, kalau menentukan setahun, 2 tahun ke depan kita mau ngapa, mau jadi mau begini saja, atau setahun ke 2 tahun, 5 tahun ke depan kita pasti orang kaya, banyak duit, miliarder gitu kan. Jadi dari sekarang dulu. Nah, Tuhan tidak akan merubah umatnya apabila umat itu sendiri yang merubahnya. Jadi Tuhan itu hanya berpikir dari kita kan, Tuhan, dari prasangka kita. Kalau kita pingin kesuksesan, Tuhan tahu itu. Tuhan akan ngasih jalan sukses. Tapi kalau kita mengkerdilkan, aku hidup ya tergantung nasib, pasrah dengan keadaan. Ya udah, kemauan Tuhan, kemauan kita begitu, Tuhan ngasih. Tapi kalau oh ya umat ini pingin sukses, itu pingin sukses. Aku yang menentukan rezekinya, sukses. Itu loh. Oke? Jadi kalau pingin sukses, kita harus mulai dari yang itu dulu kita rubah. Mindset kita harus berubah, pola pikir kita rubah. Yang tadinya kita pemarah, wajah marah, senyum. Biar supaya nanti orang datang, kita berdagang, jualan, terus senyum, ramah, itu nanti akan datang. Itu. Tapi kalau kita marah, udah saya pastikan, ya itu tadi iya, itu tadi apa namanya? Ya orang nggak mau datang, rezekinya jauh. Nah, itu. Jadi kalau kita mau berubah suatu kehidupan, mau sukses, kumpul dengan orang-orang sukses. Walaupun kita dengan harus bagaimana ninggalkan teman kita di teman-teman yang biasa-biasa. Tapi nggak masalah. Kamu harus pilihan. Kamu mau sukses atau mau jadi orang biasa-biasa, ngumpul dengan temanmu yang minum-minum biasa bertahun-tahun dan kamu terbelit dengan masalah kehidupanmu. Kalau kamu nggak mau berangkat, pindah tempat kumpulan orang sukses. Oke teman-teman. Jadi mungkin sementara itu dulu. Pokoknya ya hanya dari situ dulu lah. Nanti kita akan melanjutkan obrolan berikutnya. Bagaimana kita menuju berubah. Apa yang sudah kita pikirkan hari ini tentunya menentukan nasib masa depan. Oke, selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jangan terus